Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan majelis salim kita Bapak Ustaz Mahjul Qaum dan juga Bapak Ustaz Ismatullah dan para asatidz yang lainnya, bapak-bapak jamaah sholat maghrib yang semoga Allah senantiasa melimpahi rahmatnya kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing dengan fadilah, kemuliaan dan barokah suratul Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur di dalam taat. Allah wafatkan kita di dalam husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah muallif hadal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid anallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini liwal fariqaini min urbin wa min ajami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca dulu hadisnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril ma'unati wa yunzilus sabra ala qadril bala'i. Rawahu Ibnu Adi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yagharu wa innal mu'minin wa innal mu'mina yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma haramallahu alaihi innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Satu lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal arda la tunadi kulla yaumin sab'ina marratan
ya bani Adam kulu ma syi'tum washtahaitum fa wallah la akulanna luhumakum wa juludakum. Rawahul Hakim an Sauban. Ada 3 hadis kita baca malam ini ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril ma'unah. Sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan sebanyak apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya pertolongan yang Allah berikan itu tergantung daripada kesulitan yang kita dapatkan. Wa yunzilus sabra, dan Allah akan menurunkan sabar ala qadril bala, tergantung daripada bala yang kita dapatkan. Hadis Ibnu Adi an Abi Hurairah, atau daripada Abdurrahman As-Sakhar ya. Jadi dalam hidup kita di dunia ini pasti kita akan mendapatkan kesulitan. Tidak ada manusia yang hidupnya mulus dari mulai dilahirkan sampai menjelang wafatnya. Itu nggak ada orang yang bisa melewati dengan mudah. Pasti dia akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Maka ketika Allah memberikan kesulitan di dalam hidup kita, maka Allah berikan pertolongan kepada kita tergantung kesulitan itu sendiri. Dan sepanjang kita mau minta kepada Allah. Kita seringkali lupa itu. Dalam hidup ini nggak mungkin ya orang itu gampang mudah melewati hidup. Karena hidup kita di dunia ini kan ujian semuanya. Ya, setiap ujian pasti ada kesulitan. Nanti yang tidak ada kesulitan di yaumul akhir. Di akhirat nanti nggak ada kesulitan buat orang yang sudah bisa melewati dengan selamat kesulitan-kesulitan hidupnya di dunia. Maka mintalah kepada Allah agar kita diberikan lapang dada, diberikan jalan keluar untuk bisa melewati kesulitan yang kita hadapi. Ma'unah, pertolongan, tergantung daripada apa yang kita butuhkan. Ya. Jangan sampai nanti kita minta pertolongan di luar daripada yang kita butuhkan. Karena nanti setelah pertolongan itu datang, pasti akan ada kesulitan-kesulitan berikutnya. Sampai kapan Ustadz? Sampai mati. Jadi nyicil kalau orang bilang. Ya. Nggak mungkin begitu kita minta pertolongan hari ini, nanti sampai wafat nggak ada lagi kesulitan. Pasti akan menemukan kesulitan. Jadi kalau hidup di dunia pengen mudah, pengen gampang, Pak. Ya. Orang kaya saja nggak mudah hidup di dunia. Pejabat aja nggak mudah hidup di dunia. Pasti ada kesulitan. Presiden banyak kesulitannya. Apalagi kita yang barangkali hidup kita ya boleh dikatakan sekedar apa yang Allah berikan itulah yang kita nikmati. Kita tidak meraih di luar daripada yang kita pengen, yang kita inginkan. Sekedar kita dapat kesulitan, maka disitulah Allah berikan kemudahan dalam hidup kita. Ya, artinya nanti akan ada kesulitan berikutnya, dicicil aja tuh ya, dalam hidup. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Apa berhenti setelah itu? Setelah kesulitan akan ada kemudahan, ada kesulitan lagi berikutnya. Makanya di situ dikatakan al-harakah barakah. Bahwa pergerakan, fluktuasi daripada hidup itu disitulah tertanam keberkahan. Ya. Tadi ada yang datang ke pesantren, ya Allah. Ya, saya ngenes juga Pak ya. Umur sudah hampir 75. Ya. Perjalanan hidupnya luar biasa. Beliau itu pelaut. Ya, hampir seluruh negeri sudah dijelajahi oleh beliau. Tapi di masa tuanya, ya, anaknya ya, tidak mengakui dirinya. Istrinya juga minta ini. Padahal masa dia jaya itu luar biasa. Ya. Dia hanya curhat datang
Doakan saya kuat Kiai. Itulah hidup. Ya. Bapak pasti dulu menemukan kemudahan. Sekarang Bapak menemukan kesulitan. Kapan selesainya Ustaz? Enggak selesai. Nanti kalau kita sudah mati, baru selesai kesulitan itu. Ya. Nah, nanti di akhirat udah nggak ada lagi. Diberikan semua kemudahan buat kita semuanya. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita tergantung apa yang kita butuhkan dari pertolongan tadi. Ya. Jangan berharap kalau setelah dapat kesulitan terus kemudahan terus. Enggak. Pasti ada kesulitan berikutnya. Terus jalan hidupnya. Jadi pergerakan hidup itu terus bergerak. Ya, tidak stuck. Ya. Pasti dia berfluktuasi, naik turun. Bahkan ketika orang sudah sampai di puncak, wallah Allah akan merendahkan dia. Di dalam hadis lain, jadi nggak selamanya dia berada di atas. Satu waktu dia akan turun ke bawah. Karena itu menjadi sunnatullah dalam hidup kita ini. Bahkan kalau kita kembali melihat junjungan Nabi kita Muhammad SAW, seringkali dalam hidupnya lebih banyak kesulitannya daripada kemudahannya. Dan Nabi malu minta kepada Allah. Karena Nabi tahu kesulitan itu adalah nikmat. Makanya kesuksesan yang diraih oleh manusia, di situ banyak berbagai macam kesulitan. Ya ujuk-ujuk orang itu sukses hidupnya, penuh dengan kenikmatan tanpa proses kesulitan tadi. Jadi nikmatilah kesulitan tadi, karena di dalam kesulitan itu ada kenikmatan. Di dalam kesulitan itu ada kesuksesan. Bapak bisa lihat berapa banyak orang-orang yang hidupnya dalam kesulitan, di ujungnya dia mendapatkan kesuksesan. Dan itulah kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat dari duduk berdiri, dari berdiri duduk, dari jalan berlari, dari berlari berhenti, terus pergerakan hidup seperti itu. Ya, oleh karena itulah mintalah kepada Allah, jangan minta kepada siapa-siapa. Allah yang memberikan kesulitan dan Allah yang memberikan jalan keluar dari kesulitan tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian dilanjutkannya, wa yunzilu sabra ala qadril bala. Dan Allah akan menurunkan kesabaran tergantung daripada bala yang kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan bala, ujian dari Allah, maka Allah titipkan sabar pada diri kita. Ala sabril bala, ala qadril bala, tergantung balanya seperti apa. Hanya sekedar kita bisa melewati. Bukan setelah itu kita mendapatkan kenikmatan dari bala tadi. Kenikmatannya itu di dalam balanya tadi, bukan setelah bala tadi. Makanya ada bahasa apa, fa inna ma'al, bukan fa inna ba'dal usri, tapi fa inna ma'al usri. Jadi bersamaan dengan kesulitan, di situ sudah ada apa? Kemudahan. Kemudahannya di mana nanti? Di akhirat Anda dapatkan kemudahannya. Karena kesulitan itu akan terus datang. Begitu juga di dalam bala itu ada kenikmatan. Kenikmatannya apa? Dosa kita dibersihkan oleh Allah. Dihapus segala macam dosa-dosa kita dengan bala yang kita dapatkan. Jadi bahasanya bukan fa inna ba'dal usri, tetapi fa inna ma'al, bersamaan dengan kesulitan kalian sudah aku berikan kemudahan nanti di akhirat. Bersamaan dengan bala yang Anda dapatkan, di situ tersimpan kenikmatan yang nanti Anda akan rasakan. Ya Allah, ini pahala apa begitu besar kita dapatkan di akhirat. Itu bala yang kau dapatkan di dunia. Ini pahalanya yang aku berikan. Dan kau lihat itu dosa-dosamu sudah bersih, tidak ada lagi. Kenapa? Karena bala yang bertubi-tubi aku berikan kepada engkau. Ini yang dipahami oleh para anbiya, para nabi. Sampai Nabi Sulaiman minta, mana lagi bala yang kau akan berikan ya Allah. Ya, kemiskinan apa lagi yang kau akan tumpahkan? Penyakit apa lagi yang kau akan berikan? Engkaulah sebaik-baik yang memberikan kasih sayang ya Allah. Sampai pada titik di mana sudah cukup ujian yang dilewati oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sekarang sudah selesai. Sulaiman, mandi kamu. Begitu Nabi Sulaiman mandi, bersih dari segala macam penyakit. Nih, harta yang dulu aku habiskan
sekarang aku kembalikan. Dikirim oleh Allah belalang emas dalam satu riwayat. Jatuh ke tempat Nabi Ayub, ya, bukan Nabi Sulaiman, maaf, Nabi Ayub. Jatuh, begitu jatuh belalang itu jadi emas. Terus datang lagi belalang, jatuh jadi emas. Allah tanya, udah cukup belum Ayub? Udah ya Allah, jangan dikirim lagi. Udah cukup. Ini kalau jamaah al-mutakin udah cukup belum? Belum ya Allah, dikirim lagi. Benar nggak? Ya. Jadi sekali lagi Anda harus sabar terhadap bala yang Anda dapatkan, dan hidup ini akan terus ditimpa dengan berbagai macam musibah, ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Karena kunci hidup cuma dua tuh, sabar sama apa? Syukur. Ya, kemarin sudah saya terangkan tentang syukur. Ya, bagaimana hati Anda tidak berubah dalam syukur tadi. Saat dapat kenikmatan dan saat kenikmatan itu hilang, hati Anda nggak berubah. Itulah yang dinamakan syukur. Ketika dikasih sehat, hati Anda gembira, senang. Begitu dikasih sakit, nggak berubah, tetap senang. Kenapa? Karena di situ ada kenikmatan, kan? Dan ketika tidak dapat bala, Anda mendapatkan kesenangan. Tapi ketika ditimpa bala, Anda tetap senang. Bercampur tuh antara sabar dan syukur pada diri kita. Dua, ya, apa elemen yang kita miliki dalam hidup ini cuma dua, sabar dan syukur aja. Maka di zaman Rasulullah itu ada seorang ibu, ya, ketika suaminya sedang berdagang, tiba-tiba anak semata wayangnya wafat, meninggal dunia. Sementara pada masa itu belum ada apa WA, ya, belum ada handphone. Maka nggak mungkin dia menunggu sampai suaminya kembali dari dagangnya tadi. Akhirnya dikuburkan di belakang rumah. Berapa bulan kemudian dia dengar kabilah dari Yaman sudah kembali ke gerbang kota Madinah. Ya, maka dia persiapkan makanan kesukaan suaminya. Dia berdandan dengan dandanan yang paling cantik, paling indah. Begitu suaminya datang, suaminya nanya, "Aina ibni?" Mana anak saya? Kata istrinya, "Fi waro," ada di belakang. Bohong nggak? Bohong nggak? Enggak, ada di belakang, udah dikuburi. Iya. Ya, di mana-mana kan suami kalau balik pulang dari belayar atau balik pulang dari perdagangan, bukan istrinya yang ditanya, siapa? Anak. Maka ketika istrinya ditanya, "Aina ibni?" Mana anak saya? "Fi waro," ada di belakang. Udah, jangan mikirin anak. Ayo makan dulu kesukaan ayah. Makanlah suaminya. Setelah selesai makan, diajak ke kamar. Setelah selesai, suaminya nanya lagi, "Aina ibni?" Mana anakku? Tadi kau bilang ada di belakang, suaranya tidak aku dengar. Istri yang bijak tadi ngomong apa? "Ayah, Abi, kalau kita pinjam barang sama orang, barang yang dipinjami diminta sama yang punya. Menurut Abi gimana?" Ya kita kembalikan. Kebetulan Allah kasih pinjam anak. Sekarang dia minta anak kita. Maksud kamu apa? Anak kita sudah meninggal. Tadi saya bilang di belakang sudah dikuburkan. Marah suaminya. Besok kamu saya akan adukan kepada Muhammad Rasulullah. Besok habis subuh ditarik bininya, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ini istri saya kebangetan ya Rasulullah. Masa anak sudah meninggal dunia, saya baru dikasih tahu setelah saya punya hadas besar. Nabi tersenyum. Maksudnya hadas besar, paham ya? Ya, setelah dia makan makanan kesukaannya, kemudian dia bercampur suami istri, baru dikasih tahu anak yang sudah meninggal. Maka dia katakan, "Saya baru tahu anak saya meninggal setelah saya punya hadas besar." Nabi tersenyum, nggak marah, Pak. Nabi cuma tanya, "A'arastumul lailah?" Jadi semalam kalian bercampur suami istri? "Naam ya Rasulullah." "Allahumma barik fi lailatikuma." Ya Allah, berikanlah keberkahan pada malam suami istri ini. Pulang, istri kamu yang benar, pulang sudah. Setelah didoakan oleh Rasulullah 9 bulan kemudian, dari hubungan badan suami istri itu lahirlah seorang anak laki-laki.
langsung dibawa ke hadapan Rasulullah. Ini anak yang kau doakan ya Rasulullah ketika anak yang pertama aku meninggal dunia. Sini kata Nabi. Dipangku sama Nabi kemudian ditahnik. Tahnik tahu? Nabi ambil korma kemudian dikunyah sama Nabi bercampur dengan liur Nabi diborehkan ke mulut si bayi. Nah ini jangan ente praktekin ya, awas ya. Mulut ente beda ini. Nabi itu Masya Allah ya. Itu makanan yang sedikit dengan pabasok diludahin sedikit sama Nabi langsung cukup berkah. Ya karena Nabi nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Kata-katanya penuh dengan kelembutan, kata-katanya penuh dengan kebijakan dan tidak akan keluar dari mulut Rasulullah kecuali wahyu Allah. Sudah ditahnik dibolehkan ke mulutnya, fasammuhu Abdullah. Diberikanlah anak itu bernama dengan nama Abdullah. Dan Anda tahu Abdullah setelah dewasa dia berumah tangga dan dia punya anak 10. 10-10-nya hafiz Quran semuanya. Dari buah apa tadi? Kesabaran. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya satu pahala yang tidak ada takarannya, yang nggak bisa ditakar ditandingi adalah pahala sabar. Kenapa? Karena setiap sabar seseorang berbeda dengan sabar seseorang yang lainnya. Nggak akan sama. Karena ujian manusia pun nggak akan sama. Semakin antum tinggi, semakin berat ujian tadi. Dan Allah semakin memberikan kekuatan lebih daripada yang lainnya tadi. Semakin tinggi lagi, semakin berat ujiannya. Jangan dianggap nih ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita melewati hidup dengan mudah, semakin berat ujiannya. Apalagi kalau sudah ditokohkan, apalagi kalau sudah ya, disebut kiai ustadz, semakin berat ujiannya. Ya. Maka sekali lagi Allah akan menurunkan kesabaran tergantung daripada bala yang kita dapatkan. Jadi nggak mungkin kita nggak bisa melewati bala ujian Allah. Bahkan kita minta di dalam doa kita, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau berikan aku ujian yang aku nggak sanggup. Nah, ini maknanya. Berikan aku ujian yang aku bisa lewati ya Allah. Karena cuma Engkau yang bisa memberikan kekuatan pada diriku. Kita nggak sanggup melewati ujian tanpa pertolongan Allah. Paham ya? Nah, jadi jangan nggak dibaca tuh doa tadi tuh. Karena antum akan melewati terus ujian. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, janganlah kau berikan aku ujian kecuali aku sanggup melewati ujian. Kalau perlu hidup ini penuh dengan ujian. Semakin banyak ujian, semakin terangkat derajat kita dan semakin banyak dosa-dosa yang terhapus. Ini hadis yang pertama. Allah akan menurunkan pertolongan tergantung daripada apa yang kita butuhkan. Allah akan menurunkan sabar kepada diri kita tergantung daripada ujian yang kita dapatkan. Ya. Waduh, berat nih hidup, banyak banget ujian. Ujian bukan cuma buat ente aja, semua juga dapat ujian. Jangan ngadu sama orang, ngadunya sama Allah. Kalau ngadu sama orang, waduh berat banget ujian, ya gua lebih berat lagi. Yang kita, iya kan? Iya, kita bilang, waduh berat banget ujian, kata dia, ya baru segitu, saya lebih berat lagi. Ya memang begitu. Bahkan Nabi dalam hidupnya nggak berhenti ujian. Mana lagi ujian ya Allah? Anak kecil, anak SD nggak akan naik Pak. SMP kalau nggak diuji. SMP nggak naik ke SMA kalau nggak diuji. Semua ujian. Dulu kita masih bersantren ada ujian 2 ya. Tahriri sama syafahi. Ada ujian tulis, ada ujian kalau kita bilang syafahi. Bicara menghadap kepada guru. Berat ujian. Ini udah dapat ujian nyontek lagi. Ya nggak lulus. Palsu lagi ijazahnya, repot itu nanti. Ya, jadi ujian itu biarin dia lewat, hadapin. Jangan lari dari ujian. Kalau Anda menghadapi ujian dengan tenang, Allah akan berikan pertolongan kepada diri kita. Ini hadis yang pertama. Kita lanjut pada hadis yang kedua. Hadis riwayat Ibnu Abi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaghar." Allah amat sangat cemburu. Wa innal mu'mina yaghar, dan orang mukmin pun punya penuh dengan kecemburuan.
Wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah kepada hamba-hambanya adalah ayyatil mu'mina ma harramallah alaihi. Ketika Anda mendatangi yang sudah diharamkan oleh Allah, Allah cemburu kepada kita. Kok maksiat yang kau datangkan, padahal aku menciptakanmu untuk bisa kau masuk nanti ke dalam surga. Aku cinta kepada hamba-hambaku. Ya. Dan Allah cemburu, sama kayak antum. Gimana kita nggak cemburu, Pak? Kita sayang bener sama seseorang. Ya, kita beliin martabak, kita beliin makanan. Hatinya ternyata cintanya bukan buat kita. Cemburu nggak ente? Cemburu. Apalagi Allah yang menciptakan makhluknya. Kok bukan aku yang kau datangi, bukan kebaikan yang kau datangi, bahkan kemaksiatan yang aku haramkan. Karena ketika aku haramkan ini supaya kamu selamat, jangan deketin ini. Karena ini ujian buat kamu. Jangan lakukan ini. Itulah kecemburuan Allah. Kita mesti punya rasa cemburu. Bahkan seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya namanya apa? Dayus. Itu neraka jahanam keraknya tuh, Pak. Istri auratnya terbuka, ya, pakai kain, tapi belahannya sampai ke paha. Dan ada orang yang bangga istrinya jadi tontonan. Dia bangga tuh istrinya diliatin orang dengan pakaian seksinya. Neraka jahanam keraknya tuh buat suami yang kayak begitu. Allah pun sama, orang mukmin punya kecemburuan. Orang kalau nggak cemburu, hidup ini ya jadi berantakan, Pak. Jadi rusak kalau nggak ada kecemburuan. Maka Allah pun punya kecemburuan terhadap apa? Orang mukmin yang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda datang ke majelis seperti ini, Allah sangat suka, Allah sangat senang. Ya Allah, alhamdulillah. Yang haram sudah dia tinggalkan, yang halal dia datangi. Inilah hamba-hambaku yang nanti aku akan persiapkan dia untuk masuk ke dalam surgaku. Ya. Tinggalkan. Ya. Kemarin malam ya, Ustaz Ji ya, saya sampaikan Ayatul Akbar. Ya. Orang kalau sudah masuk 70 tahun, udah. Ya. Dijaga sama malaikat tuh, Pak. Ya. Idza balagha sab'ina sanah habbatuhul malaikah. Aku perintahkan malaikat untuk mencintai dirinya. Kalau sudah dicintai oleh para malaikat, hidup ente akan terjaga terus. Ini kalau yang udah 70 udah berapa? 75. Ya, ini udah 75, udah dijagain malaikat terus, Pak. Iya. Malaikat apa lagi? Ente jangan nanya-nanya malaikat apa. Bukan malaikat ilmu, malaikat rahmat. Coba dah. Sampai kemarin saya tanya sama beliau, ini aki-aki kemana biasa ngaji di Bahrul Palang? Nggak ada. Oh iya, sakit. Kalau nggak sakit, malaikat anterin terus. Nih langkah. Naik motor lu, Pak. Naik motor. Dijagain malaikat tuh. Makanya sampai omongannya, langkahnya, perbuatannya, itu malaikat akan rawat, akan jaga terus. Ente kalau naik motor, ngelihat janda, nengok nggak? Hah? Enggak. Berhenti. Allah. Ya itu kalau udah 70 dijagain tuh malaikat tuh. Masya Allah. Ya, nanti masuk 80, kalau udah masuk 80 udah. Semuanya jadi kebaikan buat dirinya. Dan dosanya sudah diampunkan. Masuk 90, dia menjadi kekasih Allah di dunia ini. Dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Dosanya yang dulu dan akan datang sudah diampunkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan hadis yang kedua, ya kita jaga diri kita. Jangan sampai membuat Allah cemburu terhadap diri kita. Dengan cara apa? Mendatangi yang sudah diharamkan oleh Allah. Datangilah yang dihalalkan oleh Allah. Sebagaimana seorang mukmin harus punya kecemburuan. Ya. Hadis yang terakhir kita baca. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal arda latunadi." Sesungguhnya bumi itu selalu memanggil
Kulla yaumin, setiap hari, sab'ina marratan, 70 kali. Ya. Jadi manggil-manggil tuh bumi. Setiap hari 70 kali. Apa kata bumi? Ya bani Adam, wahai anak Adam. Kulu masyi'tum, makan sesuka kamu. Wastahaitum, dan silahkan kau menikmati bumi yang aku miliki. Bagian daripada aku, silakan. Fawallah, demi Allah kata bumi, la akulanna luhumakum, nanti aku akan makan diri kalian, kulit kalian, juludakum, badan kalian, semua aku akan habis, aku akan makan. Sekarang silahkan kau makan kekayaan yang ada pada bumi ini. Dan 70 kali setiap hari dia memanggil manusia untuk memakan semua apa yang ada pada manusia dengan keserakahannya. Makanya ada orang yang tidak dimakan jasadnya oleh bumi. Ada nggak? Ada. Para syuhada itu nggak dimakan. Tapi orang yang berpesta pora dengan kenikmatan bumi Allah, bahkan dia merampok yang bukan haknya, nanti ada saatnya dia akan habis dimakan oleh bumi. Belum lagi nanti di akhirat. Antum bisa bayangkan, itu ketemu kemarin ada berapa triliun itu? 13 apa 131 yang uang itu bertumpuk itu. Hah? 13 triliun. Ente pernah lihat uang 1 triliun belum? 1 triliun itu 1000 miliar ya. Iya. Antum bayangkan, itu kan bumi itu. Bumi Allah itu. Yang dia rampok, perusahaan-perusahaan yang rampok itu, dan ditelusuri, ternyata Masya Allah, kekayaan bumi itu habis dimakan oleh dirinya sendiri. Nanti kata bumi, fawallah la akulanna luhumakum, aku akan makan jasad kalian, wa juludakum, dan kulit-kulit kalian pun tidak tersisa, aku akan makan. Silakan kau berpesta pora dengan kekayaan yang ada pada badanku, pada diriku, kata bumi. Karena di dalam bumi ini begitu banyak kekayaan yang bisa dinikmati oleh manusia. Tapi sekali lagi manusia harus tahu bahwasanya nanti kalian akan kembali ke bumi itu. Dan nanti dia sudah siap-siap kalian merampok apa yang tidak seharusnya kalian lakukan. Maka nanti mereka akan memakan kalian. Inilah sumpahnya bumi kepada manusia yang banyak menikmati kekayaan bumi tadi. Makanya itu Pak, paling berat itu. Ya. Orang petani, kalau petani itu untuk mendapatkan kenikmatan prosesnya panjang. Dari mulai dia menanam benih, tumbuh ranting, tumbuh daun, tumbuh cabang, tumbuh buah, baru nikmati. Enteng gali bumi, itu emas sudah ada. Udah bisa dijual itu. Nikel udah bisa dijual. Tapi pohon begitu ditanam, benih pohon ditanam, itu belum tentu bisa dijual. Tapi yang namanya kekayaan bumi, hati-hati itu. Semakin mudah dia mendapatkan kenikmatan dari bumi, semakin berat tanggung jawab yang harus Anda pikul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan bumi itu begitu gampang untuk dinikmati. Sementara tadi petani, ya, kemudian pelaut, dia harus, apalagi yang nyari udang apa itu, yang di kutub, itu kan taruhannya mati itu Pak. Ya. Udang apa sih namanya itu? Ya. Yang luar biasa itu, per kilonya itu mahalnya luar biasa. Dia harus berjuang. Tapi untuk bumi gampang sekali meraih. Minyak gampang sekali. Begitu dia apa? Ya, udah keluar minyak, tinggal dijual. Minyak mentah saja sudah bisa dijual. Ya. Nah, kemudian juga emas, udah bisa dijual. Saya punya sahabat Pak. Dia itu main limbah di apa? Di Timika. Jadi pipa-pipa yang bekas dari Timika itu ya dibuang, nah dia yang pungut. Ya, satu waktu dia coba kerik, ya. Bekas tanahnya dia kerik, masih ada tuh sisa-sisa emas itu. Kekayaan kita ini luar biasa. Antum tahu nggak? Ini kalau ada bola, kemudian kita putar, kemudian kita taburkan glitter, itu glitternya kumpulnya di mana? Di mana? Bagian atas, tengah.
Ini bumi udah berapa ribu miliar tahun dia terus berputar. Maka semua kekayaan bumi itu kumpulnya di mana? Di tengah. Tengah itu apa? Khatulistiwa. Nggak ada kekayaan yang berlimpah dari bumi ini kecuali khatulistiwa. Karena ketika bumi itu diputar terus, itu kekayaan nyedot ke tengah semua tuh Pak. Tambang-tambang itu ada di tengah semua. Indonesia tuh kayanya luar biasa. Belum ikannya, belum nikelnya, belum emasnya, belum tembaganya, belum peraknya. Kalau dikelola dengan baik negeri ini Pak, saya yakin ente nggak perlu kerja. Tiap bulan ente dapat cuma-cuma dari pemerintah. Kalau dikelola dengan baik, itu baru sedikit aja tuh Pak. Yang tertangkap 13 triliun. Belum yang belum ketangkap. Belum yang nggak kelihatan. Itu dari bumi Allah. Makanya bumi sangat marah kepada orang-orang yang merampok kekayaan bumi dengan tidak halal. Maka dia katakan, fawallah la akulanna luhumakum wa juludakum. Nanti ada masanya, ada waktunya. Badan kalian, jasad kalian aku akan makan. Dan kulit kalian pun aku akan makan. Tinggal tulang belulang saja. Disitulah manusia baru menyadari bahwa apa yang selama ini dia rampok dari kekayaan bumi nggak ada nilainya ketika dia mati. Jadi bumi yang marah kalau kita mengambil yang bukan hak kita, termasuk tanah, ya, tanah orang, ya, kadang-kadang tanah Tuhan, semuanya diakuin tanah Tuhan. Ya. Padahal itu sudah ada yang memiliki, udah ada yang punya, udah ada sertifikatnya, udah ada surat-suratnya. Nanti ada masanya. Ente pernah nyobain tanah nggak? Ustadz Ismatullah pernah nyobain tanah nggak? Ambil tanah Pak, cobain, dikit, sepet Pak. Sepet tuh tanah, ya. Asin, lidah ente kali ya. Emang kalau udah tua lidahnya agak beda ini Pak. Itu sepet Pak, artinya tadi itu, awas tuh, hati-hati, tanah itu sepet. Makelar-makelar tanah, ya. Yang satu megang ukuran, yang satu megang ukuran, di sono ngukur jalan, di sini jalan. Kelebihan. Saya ingat Ustaz. Insya Allah kalau yang punya tanah bilang, Pak Kiai ini udah dipatok ya. Dari patok ini Pak Kiai tarik patok sana, dari patok sana ke sana. Ini yang diwakafkan. Sudah, ya saya ngikutin patok tadi. Begitu kita tarik, kita sudah uruk itu Pak. Begitu udah uruk, panggil BPN. Begitu dipanggil BPN, salah ukuran Kiai. Bukan dari sini ke patok itu. Itu ada kurang lebih 5 meter atau 10 meter lagi kemari Kiai. Kelebihan naruh patoknya, ukurannya. Waduh, saya bilang. Tapi dia yang ngasih begini. Ada jamaah bilang, kan yang ngasih dia nggak apa-apa Kiai. Ini buat pesantren dan macam-macam ente. Ya ikutin ukuran dari BPN. BPN bilang sampai sini tarik ke sana. Ya udah kita tarik ke sana. Subhanallah. Itu cuman sejengkal aja 7 petala bumi. Apalagi ini buat kebaikan. Sampai yang punya tanah ketawa. Kenapa Kiai? Salah patok. Katanya harusnya di sini mengaji. Oh iya, saya salah yang ini. Ya udah. Berapa bulan yang lalu udah tuh yang kelebihan tuh 4.000 udah ambil lagi dah Kiai. Tuh, karena kita nggak mau hal-hal yang seperti itu. 7 petala bumi Pak. Bermain dengan tanah. Maka nanti itu yang paling berat, al-wuquf baina yadayillahi ta'ala idza ta'allaqal madlum bidzalimin. Akan berhadapan di hadapan Allah dengan kezaliman yang pernah kita lakukan di dunia. Nah itu di Robadak tuh kalau saya lewat tuh Pak, dari mau ke arah Kincir itu bukan tanah lagi, got aja dibikin rumah itu Pak. Ya coba antum lihat, got aja dibikin rumah. Masalah urusan gitu kan masalah zalim. Ente punya tanah, punya rumah, kemudian tembok ente menutupi tembok orang lain, nggak dapat udara orang itu. Kemudian atapnya sampai menutupi jalan. Itu di Gang 28 saya bilang, hati-hati saya bilang. Ente bikin masjid, nutup jalan. Itu tetangga depan masjid nggak dapat udara itu. Nggak dapat matahari. Semua punya hak, jangan sembarangan. Ya Kiai, tapi dia yang nyuruh. Ya udah, kalau dia yang nyuruh nggak apa-apa, berkah.
Ente bangun rumah, bikin 3 tingkat, nutup tembok tetangga, dia nggak dapat cahaya matahari, dia nggak dapat udara. Minta izin dulu. Ya. Pak, maaf, rumah saya mau 3 tingkat, mungkin Bapak nggak kebagian udara, ketutup dengan tembok rumah saya. Nah ini ada 15 juta kompensasinya buat beli AC Pak. Oh, itu cakep itu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ya, harusnya kan begitu Pak, supaya kita jangan sampai apa tadi, zolim ya. Ada 3 hadis yang kita baca pada malam ini. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Ya, Allah akan menurunkan pertolongan tergantung dari yang kita butuhkan, dan Allah menurunkan sabar tergantung daripada bala. Dan Allah amat sangat cemburu ketika hambanya datang kepada yang sudah diharamkan oleh Allah. Jangan, karena Allah akan cemburu. Ya, kalau Allah cemburu, waduh, repot tuh Pak. Ya, kalau cemburunya lah manusia kepada manusia itu adalah kasih sayang. Tapi kalau udah cemburunya Allah akan tertimpa azab. Aku sudah sayang kepada kamu, tapi kenapa kamu datang kemari yang sudah aku haramkan? Dan yang terakhir, bumi itu memanggil manusia dalam satu hari berapa kali? 70 kali. Nanti daging kita, kulit kita akan dimakan lahmun, luhumakum. Luhumakum tadi bahasa lahmun. Di pesantren ada namanya Yaumul Laham. Hari Jumat tuh ya Ustaz ya. Kalau hari Jumat itu malam Jumatnya tuh pidato bahasa Indonesia. Waduh, ngadepin hari Jumat besok girang Pak. Karena besok makan daging Yaumul Laham ya. Alhamdulillah dagingnya 2 potong, ukurannya 2 cm kali 2 cm itu alhamdulillah. Nikmat aja itu. Masya Allah ya. Jadi daging kita, kulit kita nanti akan dihabiskan oleh tanah. Kecuali orang-orang yang mati syahid, para syuhada, sampai bumi nggak berani memakan. Itu ketika Uhud kena banjir, Jabal Uhud kena banjir, itu terkelupas Pak, tanah di Jabal Uhud, dan banyak para syuhada yang darahnya masih merah Pak. Dan itu kesaksiannya banyak. Jadi orang-orang yang mati syahid itu sampai tanah saja nggak berani makan dia. Darahnya masih merah, jasadnya masih utuh. Dulu ada tuh dalam perang Uhud namanya Hanzalah. Hanzalah itu ketika dia mati dalam peperangan Uhud, di sekitar jasadnya banyak air. Sampai sahabat bingung, kenapa ini Hanzalah? Padahal nggak ada gerimis, nggak ada hujan. Ya Rasulullah, kenapa Hanzalah? Yang lain nggak ada airnya, di samping jasadnya dia ada air. Tanya sama istrinya. Akhirnya sahabat tanya kepada istri, Hanzalah gimana? Syahid. Apa yang terjadi sebelum berperang? Kata istrinya, Hanzalah hubungan badan dengan saya. Rupanya sebelum subuh ada panggilan perang, dia berangkat dan dia belum mandi junub. Akhirnya diberitahu kepada Rasulullah, dia semalam bercampur dengan istrinya dan dia tidak sempat mandi junub ya Rasulullah. Iya, aku tahu. Kau kalian tahu, jasadnya Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Betapa mulianya tuh orang-orang yang mati syuhud. Sampai dagingnya saja tidak akan dimakan oleh bumi ya. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan? Pas ya, biasanya di sini pas semua nih Pak ya, ngerti semuanya, berarti udah cerdas semua nih ya. Ada ustadz-ustadznya di sini, Masya Allah, gimana nggak cerdas, paham nggak? Alhamdulillah dia paham aja, aki-aki dia paham udah. Hah? Udah dikawal 70, udah diapain tadi? Kawal sama malaikat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta